Udah kacang kadang kayak tenaganya. Jangan dewan. Ya, teman jadi. Gandelin batu. Gajinya sedang ya. Ya ini deh. Mereka bangku biasa aja lah, nggak enak bangku, men. Ada apa ya? Nggak enak. Bangunnya nggak enak. Sedikit ke atas. Iya ini yang gini lah mana ini. Iya iya. Ya, ya, ya. Ya, bagus ya, cukup ya, ya. Itu bedanya anak mengajak kalau belum badan, pikiran standby, posisi duduk belum anak rasakan nikmat, praktek belum terasa baik, anak nggak akan pernah mau mulai pelajaran. Ilmu nasihat, nasihat keberuntungan. Keberuntungan dianggap beruntung nyata dalam hidup kalau ada pengamalan. Pengamalan nggak jadi menghidupkan suatu perbuatan yang melesat di hati kecuali ikhlas dalam pelaksanaan. Jadi aneh nggak mau tuh ngajak kalau posisi badan anak duduk nggak enak, apalagi anak bisa operasi nggak sempurna punya pinggang. Jadi duduk mesti tegak, bisa duduk membobok sakit. Banyak orang yang sakit pinggang, jangan coba-coba kawin 2-3. Berapa? 4. Haji Basit ke Majapahit. Yang perempuan dia juga. Yang haji dia juga dan juga. Gila lagi yang haji ya. Gak ada orang baru ya. Nanah, Nono, Ajik, kumpulin duit. Anda pengen umroh tuh bareng-bareng. Kayak waktu 2 tahun, gua mau umroh bareng mana, dia dikit megang, nanti kekurangan Anda tambahin. Jadi Anda satu orang 10 juta. Itu kekurangannya paling banyak 15 juta. Taruh deh 20 juta, 2 tahun insya Allah ketemu. Kan mintanya mau Allah Ta'ala. Tentang AP aja, mau BKP aja, jangan suka gengsi. Kekurangan 1 orang kasih 10 juta. Nanti berempat. Nana, Nono, Adik, Robe berempat tuh. Dari Anda 1 orang 10 juta ya. Orang cari duit. Jual genteng rumah. Jual genteng rumah. Pusing-pusing amat. Ya, pusing-pusing amat. Cari rezeki yang jadi pahala. Ngurus keluarga yang jadi pahala. Itu kapan pahala didapat? Selagi cara kerja kita, cari nafkah kita, lihat buat ibadah ya Allah. Jadi dapat alhamdulillah, nggak dapat yang tidak dapat, dapat pahala, dapat ampunan. Jadi nggak ada sesuatu yang dianggap baik, menguntungkan dalam hidup sampai kematian, karena kita belum mati, nggak tahunya keberuntungan berkumpul di majelis ilmu, karena kita belum mati, karena kita belum sakarat. Jadi nggak tahu kemanfaatan keberuntungan hidup manusia di alam dunia yang sesaat, nggak tahu kenapa kita belum mati, belum sakarat. Nah, waktu sakarat baru Allah perlihatkan tuh amal-amal soleh kamu. Tuh penyesalan yang selama ini kau abaikan majelis ilmu. Keren. Nah, ini minta nih nama-nama apa yang meninggal nih. Aneh Haji Ali, aneh ingat Haji Ali Loro.
Haji Ali Golok, panggilan Haji Ali Golok kenapa? Nggak boleh mampir ke rumah orang, nggak boleh lihat pintu terbuka. Datangnya juga golok. Pernah dia datang ke rumah Bang Jae almarhum. Datang, di depan. Anda udah ada di dalam lebih dulu. Ini almarhumnya Haji Nur Ali. Dia nawarin pisau, itu golok itu. Ini almarhum Bang Jae masuk dalam. Jadi, dok. Jadi tadi. Orang mana lima nasi, oh. Satu enggak. Gimana boleh orang tua gila lu. Teriaknya, "Jali." Kata kayak, "Ji, Jali." Bisa manggil gue ya? Kata dia ini. "Jali." Bisa manggil gue ya? Itu siapa yang manggil gue dari dalam? Dari Ali, gue pulang duluan anda. Orang dulu, Allah Akbar. Orang dulu kecintaan itu senang hati dari dulu. Sampai mana yang dapat kebahagiaan? Haji Ali, Haji Nur Ali dan Haji Ahmad Madung. Haji Aisyah anaknya ya. Haji Aisyah binti Haji Nur Ali. Ibu Ros binti Mu'in. Siapa Ibu Ros binti Mu'in? Bik? Oh, istri pertama. Ibu Ros binti Sanusi? Istri kedua. Tukang golok. Orang gila ya, tukang golok bininya. Oh, tukang golok bininya. Ini yang resmi bini dua aja. Jadi bini dua nih. Malah kalau masih hidup anak unjukin lah gitu. Jangan Ci, bini 4 Ci. Kalau bini 4 tuh jarang mati Ci. Mati digerubukin ini bini. Kok yang terkentan 2? Bini 4 ya? Terus goloknya tajam. Mana yang mengurus sang suami, mana yang hitung sang suami, mana yang memberikan kenyamanan dalam rumah tangga kepada suami, dia yang jadi istrinya. 2, 3. Istri keberapa yang sebegitu menuntun suami, menggerakkan suami untuk ibadah? Jadi istrinya. Jadi nggak berarti bahwa lihat kawin 2, 3, 4 tuh semuanya jadi istrinya, enggak. Yang menjadikan orang itu bertemu kembali amalnya yang sama. Anda mati, lihat nanti yang jadi teman Anda siapa di alam barzakh? Amal soleh Anda. Nah, amal soleh itu Allah telah ciptakan dia menjadi manusia yang paling Anda cintai. Jadi ketika orang meninggal dunia di alam barzakh, dia jadi temannya sama orang yang paling dia cintai. Ketika 2 insan berpadu dalam kecintaan, nggak ada apa-apa sih, nggak terasa apa. Tapi datang ya, sehingga dalam kitab dijelaskan ya, 6 naumatal arus. Tidurlah kamu sebagaimana tidurnya bersama pengantin. Orang-orang yang mati usul khatimah, mati wa iman Islam dulu. 6 naumatal arus, tidurlah kau sebagaimana tidurnya seorang pengantin. Yang menjadikan kita kemudian dapat nikmat alam barzakh. Beda alam kubur ya jasad. Yang dikubur jasad, bukan alam barzakh. Itu jasad kita yang dikubur. Alam barzakh lain antara dunia dan akhirat. Iya, namanya alam barzakh. Segala bentuk nikmat ada di situ. Sebelum nikmat yang abadi nanti yang Allah berikan setelah hari kiamat, segala macam bentuk siksa ada di alam barzakh. Sampai datangnya kiamat. Makanya aneh takut mati begitu. Berasa apa? Ya Allah belum ngapa-ngapain, ya Allah belum amal. Mati wajib adanya, tapi setelah kematian siapa yang mau nolongin anak? Loh, sampai sekarang anak berasa ketakutan. Ya Allah maafin ya Allah ya, belum bisa sebagaimana jalani kewajiban agama, maafin ya Allah, belum bisa seperti orang lain yang bawa agama, ya Allah maafin ya Allah, masih ada terendor dosa kanan kiri, ya Allah maafin ya Allah, belum badan anak belum stabil, ya Allah tolongin ya Allah. Begitu aja.
Doanya begitu aja ya. Jadi itu jangan pernah berasa kayak orang takut. Jangan, ngapain, jalani kewajiban selesai. Jalani kewajiban, ada masa ilmu hadir sudah, ada kebaikan jalan sudah. Jangan pernah takut dosa orang, nggak ada. Jalan, jangan takut kalau salah. Jalani kewajiban. Kekurangannya minta maaf, minta ridho. Keguaan orang bisa begitu. Kalau nggak begitu kita dibawa takut mulu. Takut tapi nggak ada yang benahi kita. Buat apa? Iya. Nggak jantinya orang berhenti dalam dosa kalau nggak ada yang bina. Nggak nanti orang berhenti dalam kenakalan kalau nggak ada yang tuntun ngasih tahu rugi ini kesusahan nakal. Amin. Di sini ada hujan ya. Dulu hujan banyak orang, gede banget hujan. Mana di Filipina? Ada lagi duduk bingung. Ini rumah siapa ya? Ada ini sekolahan lain masih ini. Mana masih? Umur puluhan tahun anak kemarin masih nggak pernah mampir kemarin. Umur berapa tahun lagi di sini? Minimal 28 tahun nih kita ya. 25 sampai 27 tahun dah. Sebelum anak ngajar di Al-Bushro, anak sudah ngajar dulu di masjid. Ingat ya, ngajar dulu di masjid. Cuma ngajar di masjid, nggak lama berapa jam. Nggak pernah ada ngajak anak mampir itu. Nah, nggak tahu kok ini rumah Haji Nur Alim, nggak tahu. Gitu. Dulu sih bisa soleh, ya masih jadi kangkung. Encik pula, masih jadi kacang panjang. Oh iya. Sekarang aja jadi marmut. Nah, Nunung, Ajay, Robe, ngecen tuh ya. Satu orang kasih 10 juta. Anda kepengen perginya rame-rame berempat. Jadi orang tua tuh kosong. Enggak. Orang Arab, enggak. Ada si Tayem. Ini kalau orang polisi Arab takut orang si Tayem. Aduh si Tayem. Oh si Tayem dapat Bogor dia. Orang Arab akan ke Jakarta, soalnya Bogor pun puncak tuh orang Arab. Orang Arab nggak tahu Jakarta yang dia. Si Tayem Bogor. Puncak. Tanyakan dong. Puncak. Puncak. Saya pernah ke Puncak. Dia bawa anak jadi saya pernah ke Puncak. Jadi orang Arab nggak kenal Jakarta, tahunya Puncak. Jadi mau nyambung di Puncak. Jadi orang baik. Oh ya, saya pernah ke sana. Dia barang itu punya siapa? Pernah mau jadi dokter lift, ya, ngobrol. Oh, Indonesia, Bogor, Puncak. Iya, paham setan ya. Jangan lihat orang tua Arab dipandang benar, jangan ya. Oh ya, komunis banyak orang Arab. Kristen banyak orang. Yahudi banyak orang. Jadi jadi anggap tuh Arab itu. Lagi gaya-gaya. Oh jangan. Ya dulu. Muka boleh Arab, bener tuh dia hari. Muka boleh Arab, bener tuh dia Muslim. Lu biar tahu tuh. Wah, Anda berani kenapa? Ya karena Anda buktiin. Ini bumbu nasi goreng. Ada nasi gak dikit? Ada, alhamdulillah. Bukan duit dia. Duit warisan. Bagus, Haji Nur Ali, ya, Haji Aisyah. Ya, punya anak, punya cucu atau ponakan. Lihat, yang dapat nikmat berkah amal orang tua. Sadar ya. Sadar Anda. Itu nikmat dari orang yang menjadikan nikmat itu kau dapat. Ingat, siapa yang menyalurkan nikmat itu? Kau punya orang tua, mamangmu, cikgu. Ingat ya. Wah, jangan lupakan kebaikan orang lain. Ingat. Jadi sifat baik seorang, ya baik masih ada orang tua. Apalagi orang tua sudah tiada, tidak jadi putus. Makanya dibutuhkan anak itu. Dididik agama adanya di situ. Orang tua ada meninggal, Anda masih bakti orang tua. Guru Anda meninggal, Anda masih bakti guru Anda.
Itu kan meninggalkan alam dunia ke alam barzah. Dalam barzah mereka hidup. Tahu siapa yang ziarah, tahu siapa yang berdoa. Malaikat yang sampaikan, ini doa dari anak kamu, ini doa dari empok kamu, ini doa dari saudara kamu. Nih, berkah dari kamu. Cucu kamu, ponakan kamu, membuat masjid kamu, ingatkan pahalanya buat kamu. Wah, anggun amat orang bisa berbuat semacam itu. Anda sebelum mati, Anda bikin dulu amal soleh sebisa-bisaan. Anak mau bikin madrasah 3 lantai, jembatan kelar, kapur bikin madrasah 3 lantai, khusus orang kita yang boleh bayar. Kita yang masuk kagak bayar, siapapun Anda, semasa dia itu orang ngaji mana, anak-anaknya miskin, nggak bisa sekolah di tempat anak tanpa bayar. Tapi kagak banggu ya. Kagak banggu, kagak pintu, masuk nggak bayar, ada jelasin nggak ada ngajarin. Ini jawab, madrasah kok cantik kuning-kuning, kan kuning lantang sedih. Ya Allah, dan nanti anaknya nggak ada yang benar bikinannya. Ya Allah, koning lantang sedih. Tapi kalau dibikin hijau, gambar P3 juga. Orang-orang gila partai ya, kita pakai biru dikasih apa ya? Dikasih Demokrat. Pakai kuning, orang Golkar. Pakai merah, PDI. Akhirnya kita pakai sandal pendek, monyet Manggarai. Dayat tuh melihat senyumnya cakep ya. Kata Alma Dayat apa joget tuh? Alma bilang, "Lip siapa, Beb?" Dia bilang Cicurut. Cicurut dari Meksiko. Alma teman Dayat tuh. Lambit sama Dayat Bib. Dayat biasa nama Alma, demen ya ayatnya. Mungkin opak. Kalau Berman, ada amat nama ganteng dulu. Mukanya baik. Sama belum nikah belum? Oh, udah tuanya nggak tahu ya? Udah. Undangan sampai nggak kayaknya? Oh, Anda nggak tahu ya? Tapi kan di sekarang nggak tahu kapan tuh. Ada 2 bulan lalu, bulan yang lalu. Bulan lalu. Jangan tambah gemuk ya. Suaminya namanya Ajis ya. Oh, Jaka. Iya. Apa bedanya Jaka sama helikopter? Abang kasih pamit dulu tuan. Mana suami enggak datang? Apa lagi? Oh, kenapa apa sih? Sakit apa ibu? Selamat, ini pelajaran buat ente dari sekarang sampai mati. Kalau makan malam jam 11 kayak jam 12, ingat jangan langsung tidur. Jalan dulu 5-10 menit. Ingat kalau habis makan malam jangan langsung tidur. Memang nggak kena sekarang, karena itu sudah 10-20 tahun baru kena. Ingat habis makan malam mau jam 10 kayak jam 11 kayak jam 12 itu jangan langsung tidur, jalan dulu 5-10 menit baru tidur. Lalu kalau mau tidur jangan banyak minum, ala kadar waktu aus aja. Kenapa ya? Mengganggu ginjal jadi berat, itu jadi rusak ginjal, akibatnya itu di darah. Tuh, ini dia sampai mati tuh. Kalau udah 71 tahun belum apa-apa. Ya ingat, lambung wajar dah. Ya, kebanyakan jajanin sama orang. Nih, saat nih. Anak kirim salam sama Ahmed. Wah, ya sendok lumen. Nanti ulang tahun Ustaz yang ke-71 joget lagi ya. Sampai taik.
capek ini capek. Dia capek nggak jajan. Masya Allah. Ada amat. Mami joget cakep habis. Masya Allah, cakep jogetnya. Masya Allah. Untuk orang hamil nggak boleh lihat dia. Kalau dia tahu tepak ya, ya, tepak. Dia kali ketularan itu. Jadi kalau orang hamil tuh nggak boleh liatin mami joget, jangan. Tepak. Jadi sial. Ya Allah, ya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونوبة الأرواح أزواج الطهارات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العاملين والأولياء الشهداء الصالحين وجميع المؤمنات والمسلمين والمسلمات وأحياء منهم أموات وما فتح أمامنا الجميع وما عزمنا وما كسرنا وما تركنا وما دعونا وما رجونا وما علمنا وما سرنا من أمور الدنيا والآخرة ثم ختمنا به جميع الحاضرين والحاضرات في الليلة المباركة من الآباء والأمهات والشباب والفتيات خاصة ثم ختمنا به صاحب البيت. آمين 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 اللهم أمرنا وحاجة عائشة إن الله تعالى يغشانا وشهد رحمة الله سبحانه وتعالى شهد يوم رحمة الله مرة إن الله تعالى يغشانا وشهد رحمة الله آمين 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 اللهم آمين 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 الفاتحة. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Beda wiwi ada nggak? Wiwi ada wiwi? Mana? Nggak ada wiwi ya. B, wiwi ada. Wiwi. Oh, koma ada koma. Atau lagi yang mah juga saya namanya. Oh nggak ada. Ini dia orangnya. Dan ninggalin pengajian ya. Dari perawannya mana? Mandilah ada mandilah. Cinta ada cinta. Perbaiki cerita mak. Mana perbaiki ada perbaiki. Nggak ada perbaiki yang datang ya? Ada. Nurbaiti, aneh kepengen Nurbaiti dapat jamaah anak. Oke. Kamu mau cowok yang bagaimana? Nurbaiti dulu dia, jangan yang lain. Nurbaiti mau nggak? Nanti Ustaz kasih unjuk tuh cowoknya dia. Beli yang mana tuh? Nggak ada lebih indah dari jamaah sendiri. Kurang-kurang kalau Anda wanita memandang calon suami Anda atau laki yang kau inginkan kurang itu, sadari kau juga punya kekurangan. Jadi nggak ada orang yang sempurna. Ada orang yang nggak ada orang yang sempurna. Bagaimanapun Anda tetap punya kekurangan. Bagaimana si perempuan tetap punya kekurangan. Tuh, jadi jangan lihat kekurangan orang. Nah kekurangan ada untuk saling ditutupi. Kurang ini, tuh digabungkan. Tutup tuh sifat kurang. Itu butuhkan sifat sabar seorang suami dalam menjalin hubungan rumah tangga, dalam sebuah rumah tangga. Situ ya, perempuan juga lihat suaminya kurang tapi nggak berani ngomong. Kalau laki berani ceritain kekurangan bini ya ceritain kekurangan suami. Tuh hebatnya perempuan. Kalau laki berani ceritain kekurangan bini nggak mau ceritain kekurangan
orang mengerti. Sebablah dianggap aib. Hebatnya perempuan begitu. Makanya jangan suka curhat-curhat di HP ya. Beli situ. Jangan suka curhat-curhat di HP. Beli situ. Ya, curhat di HP, curhat di televisi tentang rumah tangga. Ente buka aib rumah tangga. Ente buka ente buka aib rumah tangga itu di televisi. Orang kurang akal itu perempuan. Jangan ya. Tapi jadi kegemaran. Orang kurang akal digemarin. Allah Ta'ala menutupi segala aib kita. Kenapa ente yang punya aib dan berbuat aib terang-terangan buka ente punya aib di depan manusia, di televisi apalagi di HP aja sudah dosa besar, di televisi. Tapi itulah akhir umat manusia di situ. Kajian hati dan alah yang itu kan ngomongan. Paham Bunda? Iya. Bunda, oke molen. Yang dirayu-rayu orang dalam bahasa, uang tahu dicolong, uang bisa dicolong bisa tapi gantinya. Tapi ketika agama ente dicolong, atau dicolong, dibuang kesadaran ente dalam agama, siapa yang mau ganti? Gak ada jaminan dari otak. Kalau rezeki jamin otak, ketika orang sekarang besok ada, atau bisa ada, atau bulan depan ada, atau tahun depan Tuhan ganti. Kalau rezeki berkurang ada ganti dari otak kalau kita mau berbuat dan mencari. Tapi kalau sudah dicolong ente punya agama, dan kesadaran kita dalam beragama sudah ditarik melalui bahasa orang yang muja-muji, hancur itu punya hidup. Ibadah nggak punya pesan. Beragama seperti berjalan seorang diri nggak punya kawan. Woi, dulu. Ya maling-maling agama gitu. Ya sehat-sehat ya. Ini saya baju kokonya dari mana ya baju kokonya? Hah? Dibagi ya jangan pakai orang lain pakai. Coba usah mau lihat modelnya cakep ya. Allah, masya Allah. Cakep modelnya. Yang ngasih daya siapa? Iya gue tahu di lagi kemana. Ada mana? Coba kasih tunjuk perempuan mana ya? Tuh, ke belakang dia tunjuk betul. Masya Allah. Allah, kejam ke musola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada ya, keluarga ya, dari almarhum Al-Maghfurah Haji Nur Ali bin Haji Ahmad Madu ya. Mudah-mudahan apa yang dijalani dalam kebaikan di majlis taklim ini kiranya Allah jadikan ganjaran pahalanya buat mereka almarhum Haji Nur Ali bin Haji Ahmad Madu, buat almarhum Ibu Ros binti Mu'in, buat almarhum Ibu Roron bin Sanusi, buat almarhumah Al-Maghfurah Ibu Haji Aisyah binti Haji Nur Ali. Yang mudah-mudahan apa yang kita jalani kiranya Rob tolongin, jadikan pahala ganjaran kembali kepada mereka di alam barzah, dan apa yang jadi kekurangan mereka tolong mohon dimaafkan. Mana kita punya diri ada kurang adalah lebih. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wa tarani ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wa tarani ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wa tarani. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ustaz Japek nggak ada? Ustaz Japek? Ada nggak ada? Bang Japek nggak ada ya? Kalau ada pengajian di wilayah kita, orang-orang yang biasa sama aneh panggilin, ya lalu kita salam dia nggak datang lu dicariin. Nggak relatif itu memang ada, alhamdulillah. Itu asal udah dikasih tahu, pahala buat yang ngasih tahu, untung yang diberitahu. Ya untung dikasih tahu, untung dikasih tahu kebaikan. Itu kalau nggak datang urusan dia. Kasih tahu temen aja, nggak malam kalau mulai ini malam sebentar dia pulang biar bisa itu amal soleh itu jangan dianggap amal soleh selalu pakai duit kan. Mengingatkan saudara dari kewajiban itu pahala yang Allahu Akbar
nyari enak buat dirinya. Agama mengharamkan hal seperti itu. Agama mengharamkan nyari enak, nyari senang buat pribadi. Diharamkan agama. Nggak boleh. Orang baik itu kebaikan yang didapat diajak orang biar sama-sama meroleh atau memperoleh kebaikan. Berarti yang sifatnya ilmu, mesti semua dikasih tahu. Kalau sudah diimbau, diajar, diberitahu, nggak peduli, tanggung jawab dia sama Allah Ta'ala. Kita nggak jadi dosa. Nggak boleh kita diam, nggak boleh. Ya, kita punya saudara yang boleh meninggal dunia. Siapa yang bisa tolong? Guru nggak bisa tolong. Tidak nolong. Iya. Guru nolong hanya sebatas ada dia di masjid, ditolong, minta Allah Ta'ala. Diingetin kebaikan dia yang pernah ada di masjid ilmu. Kalau dia nggak pernah ada di masjid ilmu, dari mana itu pahala dia dapat? Paham nggak ya? Makanya kita punya anak pertama sekali, ingetin dari umur 6 tahun, 7 tahun diajarin, lagi fakta. Ya, masukin ke madrasah. Nggak mampu, suruh anak kita titipin guru agama, sebulan kasih 10.000 perak. Oh, anti miskin deh. Tapi karena kita nggak mau berbuat sebagaimana harapan agama, 5.000, 10.000 buat guru agama dianggap sesuatu yang beban, dari yang bawa sial dan kalam di luar 10.000 banyak dikerjain, tuh main HP dan. Kan lebih dari 10.000 sehari orang merokok dan kopi dan. Tapi buat anak sebulan sekali nggak mau tuh 5.000, 10.000 diganti guru. Kau bakal hadiah guru. Sampai kapan ini dapat pahala Allah Ta'ala? Sampai kapan nanti Allah Ta'ala bebaskan dari siksa neraka? Sayang ini. Sayang. Biar rahmat, biar selamat. Rahmat biar bisa. Anak aja yang jadi guru mau berbagi nih. Nanti jadi bagi orang 5.000, 10.000. Ada lebih bagi 15.000 lebihan kasih 20. Wah, lagi ada nih, bagi serang 30. Wah, ada nih, bagi serang 50. Ada, bagi serang 100, bagi 500, bagi 1 juta. Hanya begitu sampai sekarang. Kenapa? Amal soleh anak soalnya. Apa deh? Amal soleh anak nih bagi orang. Enggak 1, enggak 100. Terserah Allah Ta'ala punya tenaga memberikan kepada anak dan berbagi. Apa? 1 amal soleh anak. 2 lagi Allah kasih anak tenaga. Sifat girang berbagi. 1 masa Allah Ta'ala cabut sifat berbagi. Karena pelit berasa rugi. Oh, mati. Maaf ya, kok mati? Harta yang ente kumpulin diambil nih bini. Harta yang dicari dengan melupakan agama diambil sama anak. Bini lu kawin lagi sama orang lain. Kan orang laki goblok kumpulin duit dari pagi sampai pagi. Mampus nggak ada ibadahnya, mampus nggak punya amal soleh. Duit lo yang boleh ngumpulin dengan meninggalkan kewajiban agama. Dia ambil bini diputangin lagi sama orang. Ini nyata dalam hidup ya. Anak kita diambil lagi sama orang pakai duit kita. Ya, suami makan anak kita dari duit kita. Sementara ente punya kewajiban sama agama ente abaikan. Wah, 2 kali neraka jahanam itu. Jangan, rugi begitu. Ya. Tapi gimana saja? Ajar diri kita dalam agama, ajar bini kita di pengajian, ajar anak kita bawa ke guru agama. Udah. Minta mau Ta'ala. Kalau ente biasa minta mau Ta'ala dengan kekurangan yang ada, Allah Ta'ala bahas. Ya Allah, saya masukin anak ke madrasah, ya Allah. Sebulan 10.000 saya nggak punya duit. Tolong ya Allah beri saya jalan apakah dari jalannya halal apapun itu ya Allah, tolong kau maha tahu, tolong biar bisa begitu mau Ta'ala baru Allah kasih. Kalau kita ini dalam kita kaya Allah. Tak mulia ide ya. Dia bisa hati biar berbagi sama orang yang harus dengan uang. Berbagilah kamu dengan saudaramu dari kelebihan yang kau miliki dari Allah Ta'ala. Semua kelebihan kita dari Allah Ta'ala. Anda bisa melek sampai tadi kan Allah Ta'ala punya dosa. Anda bisa bertenaga semacam ini, lihat Allah Ta'ala punya pemberian. Bukan apa yang mau, Allah Ta'ala kasih, Anda girang diberi. Jalan. Ngaji masjid, kan baru tumben ngaji malam. Di mana dia ngaji malam? Menonton orkes kau kan? Amin. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi, asyani wa tadi, ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi, asyani wa tadi, ya Rasulullah, salamun
Pikiran nggak pengen punya bini man? Pikiran ada ya, bodoh agak. Ya, mau kawin nggak? Mau. Coba lihat pilih sederhana mana. Nih dari semua yang ayat mau yang mana? Hah? Nih semua mau yang mana? Pilih yang mana? Mau yang mana? Hah? Laki-laki sebodoh-bodoh laki-laki, iya, kecuali segalanya memadai. Ikutin sunat Rasul usia 25 tahun. Kalau belum ada kemampuan, iya, 27. Nahan nafsu, puasa minimal Senin, Kamis. Tapi bisa Rabu, Kamis, Jumat dahsyat. Ada doanya. Kalau ente kepengen puasa Rabu, Kamis, Jumat, tapi doanya nih ya kasih. Nggak boleh puasa Rabu, Kamis, Jumat. Puasa ini ya Allah, aku niat puasa esok hari karena Allah Ta'ala, atau ya Allah aku niat puasa ya esok hari karena mengkodok bulan Ramadan dan sunat karena Allah Ta'ala, selesai. Jadi dahulukan dulu niat kodok, baru niat sunat puasa Rabu, Kamis, Jumat. Jumatnya ente mau berangkat ke masjid jam 11 atau jam setengah 12 atau jam 10, ente mandi, bagi orang duit seikhlas ente. Kali nggak bisa ngasih orang tua, kasih anak kecil 1.000 kayak 2.000. Neng, abang itu yang 2.000. Keren 2.000. Doain abang ya. Kasih itu. Siapa yang mati? Aneh kalau matiin orang jarang puasa. Orang yang anjing, orang musuh agama aku yang mengganggu dia. Mati itu orang lama. Nggak lama mati. Makanya ente jalanin tapi aneh nggak kasih doanya. Sat, aneh nggak mau matiin orang dengan doa sat. Aneh yang matiin hati itu wanita. Ya, saya tak kena. Kenapa itu cewek ngaji mana? Jelasin susah kan dia. Sama-sama ngaji mana nggak mempan, siapa dia nggak mempan? Iya, ente masih muda, mau coba-coba balik anak perawan itu yang ngaji mana nggak jalan. Kenapa? Sebab dia juga dikasih. Tapi yang nggak kasih, yang aneh nggak kasih doa, ya sapna. Ya suami cewek jaga, masya Allah, joko tinggi. Jaga rumahnya di mana? Oh, orang mampang tuh. Ketemu di mana? Hah? Oh, dia ngaji sama Syafiq itu, ngaji, Jaka ngaji di situ. Oh, anti ngaji juga. Allah, sama-sama gemuk. Jaka asli gemoy. Ya. Aneh kenal Jaka, dikenalin sama gitu. Aneh diam ya. Ini bayang-bayang. Satu masa ada acara di Al-Busro, Jaka datang. Disorot kami kameramen. Nah, ini Jakanya yang mau kawin sama Sapna nih. Aneh terakhirnya di televisi. Dia nengok dikit, nengok. Jadi nengok, sama gue. Ente muka ente waktu nanggok aneh deh. Ente nanggok ketahuan muka ente. Kan belum ada, kameramen ada, itu ketahuannya. Ada yang Mendingan. Temannya aneh puji ya Allah, orang surga begini kali Allah ya. Tengah malam dengerin pelajaran, yang tidur yang ngantuk. Sabar, mana ada 20 perempuan di tangga begitu. Kayak habis diceritain melati. Dasar tuh, pemuda remaja, laki perempuan tua muda, dasar tuh. Dasar manusia, dasar itu. Hujan-hujannya berat. Sampai guru anda buyak motor bingung. Begini mereka. Mereka begitu punya kecintaan Habib, ya dasar. Gitu. Enggak, bukan karena kita didatang melepek sama pulang. Iya, melepek apa yang pulang? Dia nongkrong begitu.
Suruh anak heran-heran, kayak motor, heran-heran. Ditumbeng nginep deh. Tumbeng nginep, jam 6 mau pulang. Itu, ngajak jalan tuh ke taman, ke parkiran. Bib, ini orang Bib ini. Di tempat-tempatnya bukan. Allah Bib, ini si Benyali ada Bib. Nggak ada Bib, pengajian Indonesia model begitu. Masuk bayar. Parkiran bayar. Itu di Indonesia pengajian mudah-mudahan manusia sebesar itu. Tuh, itu semua karena berkah doa dalam didikan. Bagaimanapun juga inti ada doain tanpa pandang bulu, tapi kalau enggak kena didikan anak susah berubah. Banyak orang yang ngaji, enggak berubah kenapa? Hatinya enggak kepengen. Tapi kalau di kumul majlis ilmu anak kenalin, kewajiban anak doakan mereka. Anak kepengen sahab kawin sama murid anak. Anak dia sahamnya. Kebanyakan makan telur asin. Ini pengen saham kawin yang murid anak terserah sih. Udah dibilang wah cariin perempuan jamaah aneh biar mau ame saham. Biasa aja dia campung kebon. Itu orang kok ada aneh pengen tunjuk itu baik udah. Ketambangnya ada anak ngerom di luar. Anak ngerom itu yang merah itu. Namanya siapa? Namanya siapa? Nama lo ya. Ditanya bener. Namanya siapa? Ya diri namanya diri. Hormat pendada. Ini ponakan tongguan. Diri. Bisa kasih M-nya, Be. Jangan nama kasih doang. Mau dia kasih? Iya, dia kasih Mubarok. Ingat yang nama siapa dia kasih? Mubarok. Kebanyakan apa yang nyot cilok botol. Tidak coba ada senyum. Mulai baik ya bapak ini. Tangan nodo lah, buru lapar. Sayang nasi udah buru dingin. Nodo dah, ayo nodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, kami duit udah mawar udah, kasih. Sebenarnya bakal umroh ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya يكفيكم بالعظيم الفخر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له إلا في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن إلا في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن
يدخل الساعر من غير نعم إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن إلا في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن إلا في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن Aneh ngarepin ente kalau ada waktu sebodoh-bodoh kita sebulan sekali ngaji mana setiap pengajian bulan rebu pertama tuh sebodoh-bodoh ente ya ngaji mana sebulan sekali aja yang nakal-nakal yang susah diatur sebulan sekali aja datang ke Al-Busro. Kalau ente ke Al-Busro nggak punya duit sekarang juga masuk aja bang maafin bang saya nggak punya duit bang pengen ngaji Habib bilang ini yang masa-masa ente masuk bayar 5.000 perak itu kan mendidik itu mendidik ente dari nggak punya dididik prihatin untuk kapan waktu Allah kasih ini makmur sih tangan ente mudah berbagi cara mendidik anak begitu jadi usahakan setiap bulan sekali aja ya malam Kamis pertama awal bulan kenapa Ustaz bagi yang masih belum dapati nikmat beragama masih yang belum merasakan sentuhan ajaran agama enak di hati kalau kita berbuat ngaji dulu bulan kali lalu tentu pasang niat ya Allah pengen ngaji Allah mudah-mudahan berkah majelis ilmu berkah Al-Busro berkah Ibadah Segera berkah semua yang hadir berkah ilmu yang diajarkan berkah doa yang dibacakan tolong ya Allah kabulkan aku punya hajat ini terserah engkau ya Allah yang mana yang terbaik buat hamba selesai hampir aneh maksa orang sampai gitu-gitu amat nulungin orang sampai gitu-gitu amat nulungin orang itu nulungin orang ngemis orang gila nulungin orang biar beruntung hidup sampai wafat nulungin orang sambil ngemis orang gila itu kan orang gila itu apa butuh anda dengan orang tapi kewajiban anda tolong saudara kamu dengan berbagai cara yang kau dapatkan dari Allah Ta'ala hampir ngemis-ngemis begitu sama ada apa yang punya duit masuk tapi jangan ngomong ini nggak punya duit yang berapa perak tapi merokok banyak ini nggak punya duit 5.000 perak tapi itu beli pulsa 10.000 20.000 orang gila itu dia yang doa nggak jalan sama dia bakal kebaikan dirinya dia saya tapi bakal merusak diri dia bergegas untuk berbuat ya karena kekuatan aneh dalam doa di majelis ilmu. Jadi setiap aneh ngajar ada doa-doa yang merahasiakan ada doa yang nggak harus anak katakan dan nggak ada orang yang aneh doain menderita hidup mustahil miskin mustahil itu terjadi kalau dia betul ya orang betul orang benar kepengen menderita contoh orang sama perempuan capek gak? Capek si perempuan capek mau dapetin cowok si cowok capek mau dapetin cowok aja pasti begini ya Bismillahirrahmanirrahim. Ini doa itu bekal itu dari kali 5 tahun aja nih orang ditayar. Wah, karena kagak dijalanin, nggak berbekas, dia nggak dijalanin, nggak menghasilkan. Itu Allah wakaf, bukan ente yang nggak kasih. Cari, nggak ada guru punya kitab sebagaimana yang aneh doa kasih ini nggak dapat ya. Ini kan butuh buku bulan tahun.
Boleh. Kalau ada orang ngasih ente doa sebagaimana yang anda sampaikan ente sekarang malam ini nih, dia tanya dari mana tuh kita? Nah, bohong deh. Tak tahu udah 35 tahun yang lalu ngasih orang doa. Ente dapat dari mana? Jalanin doa, terutama yang nyari nafkah ya, pelajar nggak boleh. Ya, anak SMA dan sederajat madrasah sanawiyah aliyah nggak boleh bacanya doa. Ya. Tapi baca doa diniatkan buat orang tua, buat abang yang menyalurkan bantuan rezeki buat kita sekolah, buat kita ngaji, boleh. Tapi buat pribadi nggak boleh. Pelajar nggak ada urusannya sama duit. Lo mau pinter. Pelajar nggak ada urusan sama duit. Pelajar nggak ada urusan sama perempuan, cewek nggak ada, cowok nggak ada. Tugas aku adalah belajar tuh jagoan. Jangan masuk tahfidzul Quran ya. Jangan suka masukin anak ke tahfidzul Quran. Orang hidup bukan apalan, orang hidup di jalanan. Mesti tahu lika-liku kehidupan. Jangan tahu itu ngapalin, paling ada akhlaknya. Ada ilmunya, paling ngapalin Quran. Baca Quran gak kayak peci. Baca Quran melonjol. Orang ada ajaran agama. Jangan ada di antara anda punya ada. Dimasukkan ke pesantren, tahfidzul Quran jangan ya. Orang goblok loh. Tapi gimana masuk pesantren yang diajari ilmu agama. Yang anak ente jadi pintar sama ilmu ngapalin Quran yang wajib dari usia dini 6-7 tahun dia paling 20 tahun hafalin. Tapi ilmunya sudah mantap. Tapi kalau masih 6-7 tahun 12 tahun masuk tahfidzul Quran pulang ngomong ketemu orang alam nasyurah laka jadi biru. Bismillahirrahmanirrahim. Yang belum ambil jalanin. Yang udah tahu jalanin. Lu udah tahu doang ngamalin kagak mau. Kan doa yang makmur yang jadi bawa keberkahan rezeki kan harus dijalanin. Ya, apa teman-teman dengar doang? Nggak percaya? Ente sakit apaan kek pergi ke dokter. Dokter kasih resep. Ini bu, ini pak, dek, ini ya. Ini beli ini. Tebus ya. Ini bakal pagi, ini bakal siang, terus sore ini bakal malam. Ya dok, bayar dokter, pulang. Ente taruh itu resep dilaci ente semua maunya. Ditebus kagak, dimakan kagak, atau ditebus tapi gak mau dimakan. Numpang tanya, penyakit ente tambah sembuh, tambah sakit, tambah doa itu juga. Nggak ada rasa nikmat dari doa yang Allahu Akbar buat kebutuhan kita dalam kehidupan, buat menjadikan rezeki kita makmur. Kalau ente gak jalankan sesuatu itu berasa, alhamdulillah ya terima kasih banyak ya Allah, tambah kuat ente. Doa gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Kafi, Ya Mughni, Ya Rahim, Ya Wadud. Kalau kata orang kamu sawah, tambahin Ya Rinan, Ya Rinin, endut. Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Kafi, Ya Mughni, Ya Rahim, Ya Wadud, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Kafi, Ya Mughni, Ya Rahim, Ya Wadud. Hati bebas, Ya Fattah Wahidat yang membuka segala, Ya Razzaq Wahidat yang memberikan rezeki kepada makhluknya, Ya Kafi Wahidat yang mencukupi segala keinginan yang jadi hambanya, Ya Fattah Razzaq Kafi, Ya Mughni Wahidat yang memperkaya hamba-hambanya. Wah, ibarat orang kaya mampu gak berbagi? Mampu. Ya Rahim Wahidat yang penuh kasih sayang sama hamba-hambanya. Wadud Ya Wadud Wahidat yang penuh kasih dan cinta kepada hamba-hambanya. Kapan dibacanya? Ya pagi. Ya boleh jam 10 ke bawah nih. Ya Fattah Ya Razzaq Ya Kafi Ya Mughni Ya Rahim Ya Wadud 1. Ya Fattah Ya Razzaq Ya Kafi Ya Mughni Ya Rahim Ya Wadud 2. Berapa kali? 100 kali. Wah ada. Tuh lihat. Wah ini terserah deh. Mau jam 5, mau jam 6, mau jam 7, mau jam 8, mau jam 9. Akali baca 100 kali setiap hari. Jangan tinggal. Tentu hati kita minta Allah Ta'ala biar kasih kemudahan
Jadi buat ibadah ya Allah tolongin, nggak lebih Allah buat ibadah ya Allah tolongin. Baik itu orang-orang yang dilihat yang gimana? Wah, kan bukan orang mampu. Tapi kok bisa sejauh itu? Kali ngaji 50.000 habis. Dari mana ini? Dari mana tuh bisa seperti itu? Mereka orang yang punya kerjaan tetap. Yang ngojek, yang nge-grab, mudah-mudah. Kali lihat lahiriahnya kesian. Tapi kok hebat-hebat amat. Tuh, dapat keberkahan doa. Dia baca apa yang aneh suruh, iya. Lalu dia merasa nyaman, nikmat di masjid, dia lagi kerja lagi, pulang jam 3 sampai rumah kerja lagi. Kalau kita kelihatan tidur di rumah, nggak mau capek. Tentu aja duit kita terbatas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Kafi, Ya Mughni, Ya Rahim, Ya Wadud, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Kafi, Ya Mughni, Ya Rahim, Ya Wadud, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Kafi, Ya Mughni, Ya Rahim, Ya Wadud. Kita kan baca 100 kali, boleh jam 5, boleh jam 6, boleh jam 7, boleh jam 8, boleh jam 10 deh yang kesiangan. Jalanin ya Allah, tolong beri keberkahan doa dari nama-nama ilmu yang maha agung, tolong ya Allah, dan dengan hak Nabi Muhammad SAW. Wah, biasa itu. Oh, biasa. Kalau ada waktu tambahin lagi baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nggak bisa 10 kali, 3 kali belajar baca. Ucapkan bahasa-bahasa mulia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru deh. Siapa? Astagfirullahaladzim. Gak usah panjang-panjang, yang ringan dulu mimpi, yang gampang. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. 10 kali tak. Jadi siapapun dia yang merasa pecik rezeki, penghidupannya susah, kelihatan susah, kere. Tadi bacain yang pada Ya Razzaq 100 kali tiap hari. Terus baca siapa miskinnya 3 kali, baca sholawat 10 kali. Allah Ta'ala bukain jalan mente. Ambil ente kecapean kan ente dagangnya, kecapean orang datang beli. Tahu ente? Kecapean ente dagang apaan? Kalau dagang jagung bakar capek. Udah bakaran diri dah. Bayangin. Kalau berkah itu doa Allah apa? Ada begitu. Dia bilang, ada begitu. Ada tinggalin buat jamaah-jamaah yang biasa ngaji mana. Jalanin kita kalau ente punya duit bagiannya ya. Tuh, jalan-jalanin. Kekurangannya aneh yang hantam itu anak-anak dalam doa. Di majlis ilmu. Apalagi pengajian bulanan malam Jumat. Wah, dasar di doa. Makanya orang tambah banyak orang rasain benernya, berkahnya, enaknya, nyamannya. Tapi pahit, ngantuk-ngantuk ya jalan. Pulangnya pada ini cepet-cepetan. Allahumma Muhammad, Allahumma salli Muhammad. Udah masuk pom bensin. Nabrak terus. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ini an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini orang sini nih yang aneh kenal nih, yang awet muda, nggak berubah mukanya, Adi Basit, RW Latif, Bang Kandong, sama Agus. 5 tahun terakhir, aneh perhatiin mukanya nggak berubah. Oh, yang perhatiin ya, temen alisnya Adi Basit turun. Contoh orang baca Bang Subuh tuh, Subhanallah bihamdihi, Subhanallahil-azim, masyaallah, sampai mati lu nggak bakal kaya. Dan Rasul janjinya benar. Allah bihamdihi, suka dengar nggak subuh-subuh? Allah bihamdihi, Subhanallahil-azim, masyaallah, Allah bihamdihi, lama serang. Allah bihamdihi. Nggak bakalan mau kabulin. Bukan begitu caranya. Itu mau pamer pakai doa, orang gila pamerin doa. Bukan begitu, doa tersembunyi. Tuh, bisa ngerti? Apa yang disampaikan? Allah bihamdihi, Subhanallahil-azim, Allah. Bangun lu anjing. Kalau kalian nggak dengar, ini mau ngapain? Tiba-tiba gitu aja deh. Iya, janji Rasul benar, itu salah langkah. Dia baca doa-doa penuh keberkahan, tapi ente bantah
kesemarakan ilmu agama. Ini orang ngaji. Orang nggak ngaji hancur hatinya masyarakat. Ya doa yang dijalani hilang berkali, nggak hasil apa-apa. Ya, berusaha ke mulut nggak bakal Allah terima. Tuh dia sudah mulia di daerah kita ini. Sebentar busro. Allah alhamdulillah, Allah Allah masyaallah. Ujungnya berurat ke mulut. Oh, kita dengar ya Allah ente. Salah langkah ente bukan begitu. Oh iya. Ya udah sudah sembahyang sudah sembahyang subuh dan iya di dalam sholat di rumah. Oh intinya hidup pada punya hati agama baru nyatu, paham ya? Baru nyatu ibarat baut sama muridnya, bautnya doang jalan mereka kayak pulang lah awet. Ujung-ujung, ya seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, kok nggak ada hasilnya, dikasih lagi, nggak mau baca lagi nih. Nah, ini jangan hidupkan dulu hati ini agama, baru nih doa berperan keras, dahsyat. Gitu. Ya nasi siapkan. Walaupun minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti tolong awasin tanahnya. Perlu dirapiin dulu ngambil tanah gitu.